Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang paging dalam sistem operasi. Paging adalah mekanisme penyimpanan yang memungkinkan sistem operasi mengambil proses dari penyimpanan sekunder ke dalam memori utama dalam bentuk pages atau halaman-halaman. Dalam metode paging, memori utama dibagi menjadi blok memori fisik kecil berukuran tetap yang disebut frame. Ukuran frame harus dijaga sama dengan ukuran halaman agar penggunaan memori utama maksimal dan menghindari fragmentasi eksternal. Kemudian contoh paging di operating system. Misalnya, jika ukuran memori utama dalam 16 kilobyte dan ukuran frame dalam 1 kilobyte di sini, memori utama akan dibagi menjadi kumpulan 16 frame yang masing-masing berukuran 1 kilobyte. Ada 4 proses terpisah dalam sistem, yaitu A1, A2, dan A3, dan A4 yang masing-masing memiliki ukuran 4 kilobyte. Di sini semua proses dibagi menjadi halaman berukuran 1 kilobyte sehingga sistem operasi dapat menyimpan satu halaman dalam satu frame. Pada proses awal, semua bingkai tetap kosong sehingga halaman proses akan disimpan secara berurutan. Dan kedua, proses menunggu. Dalam contoh ini, Anda dapat melihat bahwa A2 dan A4 dipindahkan ke status menunggu setelah beberapa waktu. Oleh karena itu, 8 frame menjadi kosong sehingga halaman ini dapat dimuat dan di blok kosong tersebut. Proses A5 berukuran 8 halaman, 8 kilobyte sedang menunggu. Kemudian proses terakhir adalah fleksibilitas paging. Dalam contoh ini Anda dapat melihat bahwa ada 8 frame yang tidak bersebelahan yang tersedia dalam memori, dan paging menawarkan fleksibilitas untuk menyimpan proses di tempat yang berbeda. Hal ini mungkin kita untuk memuat halaman proses A5 dan A2 nanti. Kemudian perlindungan dalam paging. Proses paging harus dilindungi dengan menggunakan konsep penyisipan bit tambahan yang disebut bit valid atau invalid. Paging proteksi memori dalam paging dicapai dengan mengikat bit proteksi dengan setiap halaman. Bit-bit ini dikaitkan dengan setiap entry bahkan halaman dan menentukan proteksi pada halaman yang terkait. Bit valid atau invalid digunakan untuk menentukan apakah halaman tersebut ada di memori utama atau tidak. Sedangkan bit proteksi digunakan untuk menentukan hak akses ke halaman tersebut. Bit proteksi ini dapat digunakan untuk membatasi akses ke halaman tersebut, misal hanya untuk membaca atau menulis atau eksekusi. Kemudian keuntungan paging. Berikut keuntungan menggunakan metode paging. Yang pertama, sudah pasti mudah digunakan. Karena apa? Karena algoritma manajemen memori yang mudah digunakan. Tidak ada fragmentasi eksternal, tidak perlu fragmentasi eksternal ya. Kemudian bertukar dengan mudah antara halaman berukuran sama dan bingkai halaman. Kemudian di sini juga ada kerugian paging. Kerugian paging yang pertama ada fragmentasi internal, dapat menyebabkan fragmentasi internal, dan yang kedua tabel halaman menghabiskan memori tambahan.
Dan yang ketiga, paging multi-level dapat menyebabkan overhead referensi memori. Kemudian segmentasi. Segmentasi adalah metode bekerja hampir sama dengan paging. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah segmen memiliki panjang yang bervariasi, sedangkan dalam metode paging, halaman selalu berukuran tetap. Segmen program mencakup fungsi utama program, struktur data, fungsi utilitas, dan lain-lain. Operating System memelihara tabel peta segmen untuk membuat proses. Tabel ini juga mencakup daftar blok memori bebas beserta ukurannya, nomor segmen, dan lokasi memorinya di memori utama atau memori virtual. Ini perbedaan paging sama segmentasi. Paging itu halamannya berukuran tetap, dan segmentasi itu memiliki panjang yang bervariasi. Kemudian keuntungan segmentasi yang satu, perlindungan segmen, menawarkan perlindungan dalam segmen, pembagian segmen, mencapai pembagian melalui segmen yang merujuk ke beberapa proses, dan yang ketiga, tidak ada fragmentasi internal. Kalau tadi di paging kan ada fragmentasi internal, kalau di segmentasi itu tidak ada fragmentasi internal. Dan yang kedua, tabel segmen menggunakan memori lebih sedikit dibandingkan paging. Kemudian kekurangan segmentasi. Yang pertama adalah fragmentasi eksternal. Dalam metode segmentasi, proses dimuat atau dihapus dari memori utama. Oleh karena itu, ruang memori bebas dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat menimbulkan masalah fragmentasi eksternal. Kemudian yang kedua, algoritma manajemen memori di segmentasi itu mahal. Ya, mungkin itu saja materi dari saya, teman-teman. Bila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.